Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kelompok manusia yang sama-sama ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang pertama adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 17. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, maka Allah tambah petunjuk itu kepada mereka. Yang artinya adalah ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita agar kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ketika kita ingin menjadi orang yang soleh, maka Allah akan bantu keinginan kita tersebut. Hal ini bisa kita jumpai misalnya ketika kita melakukan satu ketaatan, maka berikutnya muncul semangat di dalam hati kita untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Ketika kita menghidupkan satu sunnah, maka kita diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah yang lainnya. Ketika satu kali kita hadir dalam majelis ilmu atau mendengarkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ilmu, maka muncul kerinduan di dalam hati kita untuk terus memperdalam ilmu. Ketika kita satu kali melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka di lain kesempatan pada saat kita mendengarkan suara azan misalnya, muncul sebuah getaran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan di dalam kaki kita untuk melangkah menuju ke masjid memenuhi panggilan azan. Dan begitulah seterusnya. Ketika kita punya keinginan untuk menjadi hamba Allah yang saleh, punya keinginan untuk menjadi manusia yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Allah akan sangat senang ketika melihat ada hambanya yang ingin menjadi hamba yang baik. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika hambaku mendekat kepadaku dalam jarak 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dalam jarak 1 hasta. Dan ketika hambaku mendekat kepadaku dalam jarak 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya dalam jarak 1 depa. Dan ketika hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan bagi orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, maka Allah akan tambahkan petunjuk itu. Tinggal pilihannya ada pada diri kita. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Apakah kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut ataukah tidak? Kelompok yang kedua adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu kepada mereka. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Ketika dia mempunyai penyakit di dalam hatinya,
lalu dia tidak mau menyadarinya, lalu dia tidak mau berubah, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka dalam kesakitannya tersebut, sehingga pada akhirnya penyakit itu lama kelamaan akan menjadi kronis. Setelah kronis, maka hati itu akan menjadi mati. Ketika hati sudah menjadi mati, maka siapapun yang akan memberikan nasihat kepada dia, siapapun yang akan memberikan masukan, siapapun yang menegurnya, tidak akan berfungsi apa-apa, karena hati itu sudah terkunci. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau ingatkan mereka ataukah tidak engkau ingatkan mereka, maka tidak akan ada gunanya, mereka tidak akan mau menerimanya. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kedustaan yang mereka lakukan. Maka berhati-hatilah dengan kedustaan yang dinikmati. Karena pada hakikatnya semua dalam kehidupan ini ada kenikmatannya. Orang berbuat ketaatan ada kenikmatannya, orang berbuat maksiat pun juga ada kenikmatannya. Ketika orang berbuat kebaikan lalu dia menikmati, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Dan ketika orang berbuat maksiat, ketika hatinya ada penyakit, lalu dia biarkan begitu saja, dia tidak mau mengobatinya, dia tidak mau menyadarinya, dia tidak mau memperbaiki diri, lalu sehingga pada akhirnya Allah biarkan dia dalam kesakitannya itu, Allah biarkan dia dalam kesesatannya itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang ingin diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan hatinya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah berikan dia semangat untuk belajar Islam, untuk mengamalkan Islam, bersemangat dalam menumbuhkan keislaman di dalam dirinya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Dan barang siapa yang ingin dibiarkan oleh Allah berada dalam kesesatannya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit dan terasa berat. Alergi ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada dia, benci kepada orang yang memberikan masukan kepadanya, menegurnya, dan alergi ketika berbicara tentang Islam. Sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Memangnya kamu adalah orang yang paling taat, memangnya kamu adalah orang yang paling soleh. Islam itu luas dan lain sebagainya. Masih banyak lagi helah atau usaha bagi dia untuk mengelak dari upaya yang dilakukan oleh orang-orang untuk memperbaiki dirinya. Dari dua kelompok orang-orang yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambah umur kita, maka semakin bertambah juga keimanan kita. Semakin bertambah umur kita, usia kita, maka semakin kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia dan disenangi oleh kebanyakan manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.